Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel YouTube saya. Kali ini kita akan sama-sama belajar dan membahas tentang bahaya pemberian pakan ayam pabrikan apabila kita berikan untuk konsumsi ternak ruminansia, sapi ataupun kambing domba, teman-teman. Nah, biasa kalian apabila membeli pakan ayam pabrikan, selalu dibungkusnya di bagian bawah dituliskan pakan ini tidak boleh diberikan untuk ternak ruminansia, kambing dan domba. Nah, mengapa demikian? Kenapa hal itu dilarang? Mari kita bahas bersama-sama di dalam video berikut ini, teman-teman. Nah, padahal untuk segi nutrisi dan komposisi bahan yang digunakan untuk pakan pabrikan ayam ataupun bebek pedaging sudah sangat komplit, teman-teman. Dikarenakan semua bahan pakan yang digunakan sudah sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak. Nah, namun kenapa pakan ternak untuk unggas dilarang untuk diberikan ke ternak ruminansia? Padahal komposisinya yang dituliskan di dalam pakan tersebut sudah meliputi bunggil kedelai, ampok jagung, tepung daging dengan tulang atau MBM, CGM, bunggil kopra, bunggil inti kelapa sawit, tepung bulu ayam, minyak kelapa sawit, dan tepung batu, teman-teman. Nah, sudah jelas dituliskan bahwa semua bahan pakan yang digunakan sudah sangat komplit, teman-teman. Logikanya, pasti kalau digunakan ternak unggas bisa menjadi gemuk, bisa juga digunakan sebagai pakan ternak ruminansia agar cepat gemuk, teman-teman. Nah, tapi kenapa masih dilarang, itu adalah pertanyaannya. Apakah ternak ruminansia seperti kambing, domba, dan sapi di dalam saluran pencernaan mereka hanya dikhususkan untuk dapat mencerna hijauan seperti daun, rumput, seperti itu, teman-teman. Dan saluran pencernaan mereka tidak cocok untuk dapat mencerna pakan pabrikan seperti pakan ayam. Nah, nyatanya di dalam komposisi pakan pabrikan ayam, teman-teman, itu terdapat bahan pakan yang namanya meat bone meal atau MBM. Nah, meat bone meal ini disebut juga sebagai tepung daging dan tulang. Nah, bahan pakan ini merupakan salah satu bahan pakan yang menjadi pilihan untuk sumber protein dalam pakan ternak unggas. Meat bone meal terbuat dari daging dan tulang sisa dari pemotongan ternak. Menurut para ahli, meat bone meal banyak digunakan sebagai bahan pakan ternak ruminansia maupun non-ruminansia seperti babi, unggas, dan hewan kesayangan, teman-teman. Namun, di Indonesia terdapat larangan penggunaan MBM atau meat bone meal dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 482-KPTS-PD-620-8-2006, teman-teman. Peraturan Menteri Pertanian tersebut dibuat untuk larangan pencampuran konsentrat ayam sebagai pakan sapi berdasarkan dari adanya indikasi penyakit sapi gila atau mad cow, teman-teman. Penyakit sapi gila ini diduga berasal dari perubahan pola hidup manusia dan hewan. Secara alamiahnya, ternak sapi itu pakannya adalah hijauan dan rumput, teman-teman. Karena sapi adalah hewan herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan, namun akibat rekayasa teknologi yang modern, sapi diberi makan tulang, daging, dan sebagaimana yang menyalahi kodratnya sebagai binatang memamah biak atau ternak ruminansia. Tepung daging, tepung tulang, dan tepung darah dikenal dengan istilah MBM merupakan komposisi yang wajib dalam konsentrat pakan ayam, teman-teman, dan tidak digunakan sebagai pakan ternak ruminansia, sapi, kambing, dan domba. Adapun ciri-ciri sapi yang terkena penyakit sapi gila atau mad cow yang dikarenakan mengkonsumsi pakan ayam pabrikan, teman-teman, sebagai berikut. Ciri-ciri yang pertama adalah adanya perubahan mental seperti temperamen berubah untuk menjadi gelisah, takut, dan agresif, teman-teman. Perubahan sikap seperti ataksia, tremor, jatuh dan tidak bisa bangun, perubahan sensasi seperti peka terhadap sentuhan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman, kalian bisa menonton video lanjutan berikut ini. Pemerintah Inggris telah membunuh 179.000 sapi yang dicurigai menderita penyakit ini. Masih dilanjutkan membunuh
4,4 juta sapi lainnya untuk mencegah penularan penyakit ini. Penyakit ini dikenal dengan nama mad cow disease atau penyakit sapi gila. Nah, apakah penyakit sapi gila itu dan kenapa dinamakan sapi gila? Serta apakah ini berbahaya bagi manusia? Simak penjelasan lengkapnya di segmen cerita Pak Dokter. Penyakit mad cow disease atau yang sering kita kenal dengan penyakit sapi gila disebut juga dengan penyakit BSE, Bovine Spongiform Encephalopathy. Penyakit ini menyerang pada sapi tetapi bisa menular ke manusia. Sapi gila disebut juga dengan penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy itu karena bisa menyebabkan adanya bentukan seperti spons atau spongiform, itu artinya adanya bentukan seperti spons, bentukan lubang-lubang pada otak sapi yang terserang penyakit. Nah, hampir sama dengan pada sapi, jika penyakit ini menyerang ke manusia, maka bisa menyebabkan otak manusia yang terserang itu juga berlubang-lubang. Wow. Dan parahnya pemirsa, penyakit ini bisa menyebabkan kematian serta belum ditemukan obatnya. Parah kan pemirsa? Awal cerita kejadian penyakit ini dimulai pada tahun 1985 di Inggris. Ditemukan 2 ekor sapi yang mati. Sapi tersebut mengalami gejala-gejala yang aneh karena sapinya itu susah untuk berdiri, tidak bisa mengontrol tubuhnya. Jadi dia itu sering melakukan gerakan yang tiba-tiba, tidak jelas, kemudian sempoyongan, lalu sensitif terhadap bunyi, sehingga sapi ini otaknya seperti tidak bisa mengontrol tubuhnya, sehingga penyakit ini disebut dengan penyakit mad cow disease atau sapi gila. Di Inggris, penyakit ini mengalami puncak outbreak atau puncak kejadian yang tertinggi itu pada tahun 1993, di mana hampir setiap minggu itu terjadi 1000 kasus penularan sapi gila di peternakan. Peternak di sana jelas mengalami banyak sekali kerugian karena baik itu sapinya, produk-produk olahan sapi seperti susu, keju, burger, sosis itu ditolak di hampir semua negara. Jadi peternaknya mengalami kerugian yang banyak pemirsa. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Inggris segera bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan terhadap penyakit ini. Dan diketahui ada sapi-sapi yang mengalami atau terinfeksi oleh penyakit sapi gila ini. Akhirnya pemerintah Inggris melakukan seleksi dan membunuh 179.000 sapi-sapi yang diduga terinfeksi. Masih dilanjutkan dengan membunuh 4,4 juta sapi yang dilakukan untuk mencegah penularan penyakit ini. Wow, 4,4 juta sapi benar-benar dimusnahkan untuk mencegah penularan penyakit ini. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Nah, apabila ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Apabila kalian menyukai video ini, silakan kalian like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.